Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sunnatihi ila yaumil din. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدقته ولرسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. المختارون والعالمين والأستاذ والأستاذات والعالمين الحجاج والدنيا في محاضرات ولاة الجماعة والسلوك الدنيا من الله سبحانه وتعالى. Berita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga istiqomah kita dalam nilai-nilai kebaikan, dan Allah jauhkan kita, diberikan kekuatan kita untuk meninggalkan apapun keburukan, baik nyata maupun tidak nyata. Allah berikan kita kekuatan. Salawat dan salam kita disanjungkan kepada Nabi kita Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, sebagai panutan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan yang sekarang itu insyaallah kehidupan kita yang sebentar di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang tidak ada ujungnya, dengan kehidupan akhirat sana, kehidupan alam saja jauh kadang-kadang lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ini. Sering mungkin kita berusia bermakam-makam ke orang tua kita, kita jauh usia mereka kadang-kadang sampai 78 tahun, tapi mereka sampai dalam sendiri dari sendiri. Jadi usia jauh lebih lama dari manusia kita di dunia. Tetapi kadang-kadang kita lalai, bahwasanya seolah-olah dunia ini tempat yang paling menyedihkan dalam setiap sendiri. Padahal tempat yang paling menyedihkan. Jadi kita balik dalam tentang barang yang kita bawa, bekal yang kita bawa masih kurang, sedih, tidak sudah ada bawa bekal. Apalagi kawannya menemukan, alhamdulillah ini dari dalam kuyukan dan menuju kepada sampai kawasan doa hadapan Allah minta lagi. Seorang lawan yang bulan bawah, kalau kita bawah cium sekali itu, jadi senang bahagia berkabung dalam Allah. Ya Allah kita kebaikan adalah senang itu, dan nama malam berbangun, belum malam berbuat, itu lagi kejurulan, malam begitu lagi rapat kreasi dengan itu lagi. Itu senang lagi beribadah, tadi berjalan begitu baru, ngomong kita ini akal, suruh aku ditanggung, dengan neraka jalan Allah, dengan azabnya Allah. Walayat tapi tidak terpilih Allah berkalam ulama suruh dia bisa berdusta dan dia berdusta dan Allah dan dirinya dipandang orang-orang yang berdoa. Jadi asbabul jannah aku ini tidak sungguh ya. Aku senang dengan surga yang kalau doa dimasukkan dalam surga, ceritanya dari dalam surga. Malam yang ada di mana ini amal mendekatkan diri ke surga, amal kebaikan. Tidak berkali berpahala tersebut dia dalam
pokok ya sudah Allah sampai di dunia cari dan bertambah perbuatannya meningkatkan nilai ibadah dan Allah mudah-mudahan kita diberikan semangat dengan timbang Rasulullah SAW banyak contoh-contoh lalu kita lakukan kebaikan pasti hati dengan Rasulullah melakukan maka pasti yang hadir adalah gelisah. Kalau kita gelisah harian, dia jauh di dengan dosa kita. Banyak istighfar dan hubungan kepada Allah, semuanya akan diberikan ketenangan. Jadi ingat kepada Allah, Rasulullah dan zikir kepada Allah. Dan hanya zikir kepada Allah adalah dalam berbagai kegiatan, dalam momen-momen apapun ini, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, zikran katsira, banyak-banyak kepada Allah, banyak-banyak menyebut nama Allah, sambil mengukur Allah sehingga pagi menjerit banyak zikir kepada Allah, sore tadi banyak ingat kepada Allah. Jadi contoh adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini Astagfirullah, aku ini Rasulullah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Beliau di dalam sehari itu aktar bisab'in, lebih banyak lebih dari haji. Rasulullah saja memberikan contoh semacam itu. Banyak ada hadis, ada hadir amalan salawat, salawat ini bukan ambil zikir sampai 10 kali. Ini amalan hadis sebenarnya bukan amalan dalam konteks dari apa-apa, cuma pengen lebih banyak zikir kepada Allah, lebih banyak ingat kepada Allah dalam kondisi apa. Rasulullah SAW kalau kalian pengen ketemu dengan tamu-tamu surga, tamu-tamu surga itu datang segera. Di mana itu? Yang pertama surga itu Rasulullah sebut yang ingat kepada Allah, majlis yang mengingatkan kepada Allah, majlis yang menyebut nama Allah. Semacam ini dalam kepada Allah. Allah itu benar-benar menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selain Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya hancur, termasuk yang nyambungnya oleh itu hancur, malaikat yang mencampurnya Allah hancur. Yang ketiga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku yang bakal ditolakkan semua berakhir berakhir dari setiap yang berdampak, setiap yang bernyawa, setiap apapun konsepnya dimiliki pasti berakhir. Jangan tidak pernah terus, pasti berubah naik kepada remaja. Dari remaja tidak pasti berubah naik lagi dari dewasa. Dari dewasa tidak pasti berubah lagi dewasa sampai apa bisa sembuh terus tidak berakhir pasti dengan kurang. Kalau kematian itu sudah cukupnya, maka anak-anak tidak berakhir berakhir. Nah inilah yang harus kita maknai, inilah yang harus kita hadirkan dalam pribadi kita semua. Ayat benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu sikap yang ini menunjukkan keimanan seseorang. Sikap ini menunjukkan iman seseorang. Apa sikap itu? Kata Rasulullah, sikap itu adalah al-haya, rasoman. Al-haya syu'batun minal iman. Mandi adalah sebagian iman. Maka kalau nak nyiri wong itu beriman melaksanakan lain mendekat dalam kesempurnaan, ada tak personal. Malu dalam artian apa bisa juga. Malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain. Dari yang terakhir paling tinggi tingkatan malunya adalah malu kepada Allah Subhanahu. Malu kepada dirinya,
selalu introspeksi diri. Mulai dalam kali ini, tahu Rasul kalau ada yang kurang pada diri menilai kebaikan profesinya, maka iman juga akan ganti dengan amal-amal. Jadi malu pada diri sendiri, malu pada orang lain, malu kalau garugan yang dia lakukan itu nampak dengan orang lain yang nilai tidak. Maksiat takut dilihat oleh orang, ada hadir duduknya menahan diri, tidak berani. Yang terakhir ini adalah cakupan yang penuh. Kalau sudah hadir rasa malu di hadapan Allah, dilakukan keimanan yang sudah mulai paripurna. Karena sungguh ketika dia melakukan apapun, dia malu Allah paham rahasia dia itu. Ketika Nabi Yusuf diuji, ketika diuji oleh seorang wanita yang cantik luar biasa, masuk itu sekarang ini bini pejabat nomor 1. Cantik lagi dengan cantik luar biasa. Tapi ketika sudah pada posisi yang menegangkan, Nabi Yusuf dalam kondisi luar biasa, dengan luar biasa diundang dengan semacam itu pula masih hujan mereka. Allah karim, tapi teman itu sudah hadir di hadapan Allah. Beliau katakan bukan karena tidak seperti yang ini, tapi dia malu di hadapan Allah Subhanahu. Nah, Allah semacam ini hadir, insyaallah. Bila wajar kalau Allah sebutkan surah dengan iman sebagian dari keimanan itu. Ayat itu benar beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita evaluasi, maka kondisi hari ini, kondisi kita hari ini. Kalau melihat dari sudut pandang ini, jangan lagi berarti kecilnya dari iman. Dan Rasulullah SAW agak lebih kasar menyebut apa Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu pasca nasyid. Jadi kalau kami sudah ada kata lagi mengadu, sudah hilang masa lalu, pasca masih berbuat kamu sekarang di muka bumi. Yang lanjutkan untuk segera bertobat kepada Allah dan keluar juga lelah masalah. Dan ingatkan berhenti melakukan kemaksiatan, berhenti pujikan, berhenti kata itu, dan ingatkan berhenti melakukan hal-hal yang sudah jelas salah. Masih ada pasna, masih berbuat kepada. Ingatkan Jibril alaihissalam, ya, mengingatkan dengan Rasulullah SAW umat Rasulullah SAW. Nama Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, katakan kepada umatku hikmah, masyuk, menggunakan majid, berbuat kesukaan dari sungguh besar, membawakan menjadi banyak, mati terwujud. Dan sebagainya, saya kata apapun kita hari ini, di apapun puasa kita hari ini, putus kali itu dengan kematian. Putus itu semuanya dan tak ada orang akan jemput itu. Selesai. Tapi ada ngomong dengan garang, aku masih itu kalau mati akan lagi berbuat. Nah inilah yang ditakutkan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Tetapi jangan sampai keluarga kita, saudara-saudara kita terkena dengan ayat ini. Diingatkan mereka ataupun tidak diingatkan mereka tidak mendengar, mereka Nabi bersekendak mereka nampun kita. Karena sudah tertutup hati, jiwa yang menyimpan rasa malu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa di maradun di hati mereka sudah banyaknya
baik fisik ini bisa kita lihat ya, lemas sedikit mungkin kita langsung tensi, mungkin darah rendah ya, kepala yang tinggi barangkali kita langsung tensi, jangan ini kolesterol naik, kemarin itu makan lemak ya, langsung itu fisik. Tapi kadang-kadang itu lumpuh, kadang-kadang pasti juga lalai untuk tensi politik, untuk tensi jiwa ini, untuk tensi rupiah ini, yang potensi untuk kumpul dia tidak lagi dengan mendekat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, paksa duduk di majlis-majlis ilmu, paksa duduk di majlis-majlis zikir, paksa duduk bareng dengan orang-orang yang menganggap bersoleh, rajin ibadah. Duduk di majlis ilmu, habis sholat jamaah, habis sholat berjamaah itu berzikir, berat. Padahal berzikir ba'da sholat itu yang utama. Ketika kita nyebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dulu waktu kami haji, saya itu menjelaskan tentang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah satu yang disebut itu zikir yang utama itu yang utama masuk dalam galau ibu. Makanya ketika kita tawaf ini zikir yang utama itu sebenarnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kalau itu sudah ada kalimat takbir, sudah ada kalimat tahmid, sudah ada tasbih dan hadapan Allah, dan dalam hadis disebutkan salah satu zikir di antara zikir yang malaikat kolam mengangkat penyayang tidak dari kita menyebut tahbir, menyebut tasbih, menyebut tasbih dan lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang malaikat akan lagi ini terlalu tinggi kalimat tadi memberikan bisa terus kalimat yang dikuliah di lisan kita ini tapi bagaimana bisa itu makhluknya Allah, ciptaan Allah. Kita tidak sanggup minta apa yang boleh dengan itu kadang-kadang kita membuat zikir ini seolah padahal itu paling murah. Diangkat pegangan Allah, pegangan malaikat itu gunanya pertama ini karena tidak sanggup. Makanya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu disunnahkan kita baca di seluruh kalimat sholat. Kalau tidak sampai panjang zikir lain ini nanti baca sebelum tadi tutup la haula wala quwwata illa billah. Lain yang kaitan dengan niatan saling besar amalan ini yang kedua atau seluruh dalam hadis sahih yang disebut sebanyak apapun dosa kita ya seperti itu dilakukan kata Rasulullah SAW ketika sudah berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh sampai tidak dosa kita tinggi melakukan itu pada zikir ini ngangkatkan hati kita minta ampun kepada Allah tapi dosa kita kepada Allah dosa dengan kakinya jangan dosa dengan diri jangan dosa dengan diri benar dosa kita jadi judulnya kita ini dengan hukuman pada ini jadi poin kita silap
dosa dengan tetangga, tidak yakin kepada Allah. Kalau kita belum minta, dosa dengan siapapun, dengan makhluk ya Allah, tidak yakin kepada Allah sebelum kita minta maaf. Pokoknya itu paling baik. Sebesar apapun dosa kita di hadapan Allah, pada dalam sesuatu tidak selalu dalam Quran la tusyrik billah syirik adalah zulmun adzim. Jangan menyekutukan Allah dalam dosa yang paling besar. Syirik. Ungkapan lain tidak diterima Allah. Ulama yang sangat keras, ulama yang menengah diterima obat dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah, tapi dosa kesesatan kita ini yang paling benar. Karena kalau sudah tuntas itu di dunia ini, kita akan tenang. Sebelum kita melangkah masuk surga kita akan sebenarnya Pak Haji, sebenarnya Pak Haji sudah bisa masuk surga. Kita belum baca. Ini juga sangat lalu aja ini. Nah, dari buku wajah dia sekian triliun tadi lewat di situ. Dari situ kok sebenarnya ayat 10 bulan jadi dari semua dari Nabi Adam sampai ke Allah Alam berat daripada pasal. Lagi kalau kita baca ayat-ayat terkait dengan dasar peristiwa kiamat. Luar biasa menegangkan. Kalau ini adil dalam pribadi-pribadi kita, rasa malu itu betul-betul adil dalam pribadi kita, rasa cinta itu akan adil dalam pribadi kita, insyaallah. Yang menjadi adil itu sampai ke hidup kita selesai. Ingat kepada Allah. Tapi kalau lupa lewat los pada itu memang dunia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kepada orang yang kepada Rasulullah, iman masyarakat berbuat sama berdakwah di tahun ini ujung tadi wajib masyarakat. Kalau ada yang kosong di dunia ini senang cinta itu secinta-cinta Jibril alaihissalam Rasulullah saya siapa yang kau cintai engkau yang berpisah dengannya atau dia yang berpisah dengan diri saya dengan anak-anak usia mereka pada waktunya mereka saat menikah yang cewek lagi yang anak ini itu senang kita setuju kita mereka bisa dan diri alimat yang paling ingat untuk menjaga hati orang tua dan diulangi untuk kalimat menikah apakah mereka kalian belajar hidup biarlah bawa dan untuk berikan air mata dan tidak yang terakhir Rasulullah SAW selain waktu masih dengan selain mencintai semacam itu maka sekali lagi aku yang pada diri kita ini cinta hanya batas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perhatian makanya pakai itu materi yang paling dasar itu ada calon-calon makanya yang bilang kalau meningkatkan cinta dalam hidup maka mungkin berikan karena ada modal meningkatkan cinta itu sebenarnya kepada seorang laki-laki jika kau menikah dengan perempuan karena cinta dia mengumumkan suatu saat
itu karena Allah, ingin wasilah untuk mencari ridho Allah, menjaga diri kita dari kebaikan-kebaikan itu, dan juga pernikahanmu dari kebahagiaan dan cinta sesungguhnya akan mengumpulkan dari rasa cinta. Dalam tersebut sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang kadang-kadang tempel dalam struktur kepanitiaan di dunia oleh umat-umat. Alhamdulillah untuk datang yang istri terdapat ngomong boleh undangan yang pembelaan dari mobil pindah-pindah masih dalam box mobil belum diri sudah di situ sudah curhat kan kita tahu calon dia bukan ini kondisi hari karena orang menikah mencari kebahagiaan dan kan mendapatkan dari pernikahan jadi jauh dari dunia dan dalam surah An-Nisa disebut langsung Allah yang menyebut kalau kita menemukan sesuatu yang tidak pas pada diri pasangan itu pesankan hanya ketidakpasan itu yang kurang Allah akan berikan keberkahan dari situ. Seorang anak-anak kita hari ini yang nanti ajar menikah itu bukan mencari kebahagiaan, menikah itu adalah menyempurnakan nilai-nilai agama. Dan tahu bagaimana apa istilah manisnya terus tahu antara sahabat seorang perempuan seorang laki-laki seorang anak muda seorang muda falyattaqillah fi bismillah ini itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sebagai bentuk bahasan kita pada subuh kali ini, ayo banyak kali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Berzikir paling ringan, paling nyaman, tapi menenangkan. Yang biasa baca Quran, karena buku dan sebuah zikir adalah bahwa kita selalu mengalami atau Quran, baca susah kalau baca tapi sempat bisa belajar lagi. Ayuhan ta'ala al-Quran ta'ala yang terbaik adalah yang kita belajar Al-Quran. Ketika dia belajar Al-Quran, dia termasuk orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Walaupun tidak baca-baca, insya Allah ketika dia belajar Al-Quran itu susah. Yang kedua, Allah sudah Al-Quran dulu kan, baca dulu bukan jadi ikhlas. Allahu a'lam. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadikan zikir harian ya. 3 kali, 6 kali, 9 kali sebanyak-banyaknya. Karena setiap orang 1 kali itu mendapatkan pahala. Jadi kalau kita baca 10 baca surah Al-Ikhlas, berarti kita mendapatkan fadilah keutamaan pahala ini harus maksimal. Apalagi yang digali tujuan terbanyak dengan menimbulkan yang oleh kan zikir, kita zikir. Kalau kita tidak baca bukannya bukunya mustahilnya sampai kalau tadi bahwa kita harus punya adab dalam pakaian minimal tidak boleh berbaul, tidak boleh kalau yang ibu tidak boleh bergerak dan pakai itu tidak boleh pakai itu. Tapi kalau dalam kondisi berzikir, apalah boleh saja. Karena langsung spontanitas.
Ada mustahil tidak harus itu dalam keadaan suci. Nah, ya jangan kau pegang sholat yang mustahil Al-Quran suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ini sudah sepakat apa? Jadi kalau itu pakai untuk dengan pinggir tidak boleh kita kecil. Makanya Quran kita itu kecil itu selalu diselimuti pakai kain, ya. Pakai kain kapok kalau kain terbakar dulu masih disolatkan dan suhu diberikan air dipakai. Itu dapat hari ini anak-anak ada berwudu dari Quran, maka juga ini berubah. Bincang-bincang. Maka berwudu tidak pernah ada. Buku-buku ikhwan dan sebagainya tidak pernah ada. Karena kami nilai-nilai awal dalam proses itu juga ambil ini. Kadang-kadang pun guru juga ustaz ini kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa sampaikan dan mengingatkan diri kita semuanya jaga dari rasa malu ini, malu kita tidak kuat pada batinnya, rasa betul beriman kalau melakukan maksiat kepada Allah, malu kalau kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah, malu dengan masalah kita masih banyak malu dengan menampilkan permukaan jiwa kita semangat untuk Allah, semangat memperbaiki diri dari hari ke hari. Insyaallah yang menjadi bekal kita nanti kalau hadirkan selesai kita di dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di qalbi salim dengan hati yang selamat, hati yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala simallah ini dari Allah kita hari PKK dan hari pemasangan pedang berikan informasi bagi ibu bapak yang pengen pengajian boleh di rumah lima tahun dia berkata keluar pengajian dengan ya di kompleks SMA di sini juga ada zikirnya dan juga ada tausiah ya disampaikan oleh para ustaz. Yang mungkin bisa sampaikan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عبد الشيخ من النعم وفي نعمه وفي يا رب شغل الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار اغفر لنا يا الله ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده فرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا جهلا الا علمته ولا عصرا الا يسرته ولا فقرا الا غنيته ولا ضالا الا هديته ولا حاجه الا برضا من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين اللهم اسلم الدنيا التي فيها معاشنا وفي اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم